Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali dengan saya Miss J. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat atau mengedit video sederhana menggunakan aplikasi CapCut ya, CapCut. Ya, ini ada di layar HP saya aplikasi CapCut atau tulisannya itu CapCut. Nah, sebelum kita masuk di aplikasinya, saya mau jelaskan dulu kalau aplikasi ini interface-nya itu sangat bagus, cuman untuk mengedit video yang panjang durasi 15 menit ke atas itu kayaknya dia agak berat. Tergantung dari space memori yang tersisa di HP dan juga RAM-nya. Cuman kelebihan dari CapCut itu adalah banyak sekali update-update-nya itu yang fitur-fiturnya itu update dan biasa digunakan untuk membuat video TikTok, YouTube atau Reel di Instagram. Ya, sekarang kita coba masuk. Jadi ini adalah contoh interface untuk pengguna ya. Di bagian bawah itu ada gambar gunting yang mana itu digunakan untuk mengedit video. Kemudian template itu untuk mengunduh template yang biasa atau viral digunakan oleh pengguna TikTokers. Sedangkan untuk kotak masuk dan saya itu adalah jika Anda menggunakan aplikasi secara resmi, berlangganan secara resmi. Ya, jadi di bagian atas itu ada tanda plus ya, proyek baru, kemudian tanda kamera dan pintasan. Kemudian di atasnya ada tanda tanya untuk bantuan dan ada pengaturan. Tapi untuk saat ini kita ya di sini saya sudah membuat sekitar saya punya sekitar 12 template yang saya gunakan. Tapi kita akan berusaha untuk mulai dari nol ya untuk Anda yang pemula. Di sini saya tekan proyek baru, lalu saya memilih video yang akan saya edit. Misalnya saya mau membuat video intro atau pengenalan dari video saya sebelum masuk ya. Jadi saya akan memilih video intro yang sesuai. Misalkan di sini saya memilih yang agak lucu ya, ini. Kemudian saya akan memilih sebuah video adik saya yang sedang bermain dengan kucingnya. Nah, ini adalah tampilan awal yang mana di sini memiliki beberapa tanda, yakni bagian atas itu adalah silang. Jika Anda ingin keluar atau membatalkan, bisa tekan tanda silang di bagian pojok kiri atas. Kemudian ada tulisan 720p ini dan tanda panah ke atas itu artinya saving ya atau membuat ketika Anda selesai. Jadi di sini kita bisa pilih kita menggunakan resolusi berapa, tapi kalau untuk YouTube itu bagusnya 720p ke atas, sedangkan untuk TikTokers itu 480 sampai 720. Untuk tingkat bingkai ini ya, ini berpengaruh pada pemutaran yang lebih lancar. Jadi semakin tinggi semakin mulus ya pemutarannya. Jadi di sini kita bisa memasukkan thumbnail ya di bagian sampul jika menginginkan. Contohnya kita ambil dari video thumbnail ya, misalkan ini kita gunakan, jadi otomatis sudah ada. Kemudian di bagian interfere bagian bawah itu ada sebelah sini ya, pertengahan layar sebelah kiri itu ada menampilkan berapa durasi menit yang dari video kita. Kemudian ada tanda play button, kemudian ada tanda undo dan redo apa ya, kemudian ada tanda ini panah-panah ini untuk membesarkan layar ya. Nah, kemudian di sini ketika kita mau membisukan video kita bisa tinggal pencet tombol yang ini. Kemudian di bawah itu ada beberapa fitur yakni edit atau untuk mengedit video, audionya untuk mengisi suara, teks ya, menambahkan teks, stiker, overlay itu jika Anda ingin menimpuk video di atasnya lagi ada video lain atau gambar lain. Kemudian efek, filter, format. Nah, format ini untuk menentukan apakah dia model YouTube seperti ini atau untuk thumbnail ya, atau untuk ini short bisa. Nah, kemudian di sini ada canvas dan sesuaikan. Jadi untuk bagian edit itu akan muncul bagian pertama itu untuk membagi video. Jika Anda mau potong-potong video ya gunakan ini bagi. Untuk mengatur kecepatan video itu dia bisa memilih normal. Dari normal itu secara keseluruhan, misalnya kita mau kecepatannya dua kali lebih cepat atau dan seterusnya, atau kita mau memilih kurva ya. Untuk kurva itu kita bisa atur sendiri. Di sini silakan klik naik turunnya ya, silakan berkreasi sendiri. Ya, ini ada yang tersedia sudah bagus.
Kemudian bagian volume, ya volume. Bagusnya lagi dia ini mirip dengan KineMaster ya, dia bisa ditambah menjadi 1000 desibel dari suara aslinya. Kemudian ada bagian animasi ya, animasi masuknya bagaimana, dia model seperti ini ya. Animasi keluarnya bagaimana, model geser ya. Ini sudah kita kayaknya terbiasa ya kalau kita sering menggunakan Microsoft ini PowerPoint ya. Jadi kemudian hapus latar belakang juga bisa loh. Misalkan kita mau pada video ini saya mau hapus latar belakang tuh bisa dicoba, tapi kayaknya tidak semua video bisa ya. Nah seperti ini jadinya. Jadi misalkan kita mau menggunakan layar hijau bisa ya, bisa. Lalu jadi selanjutnya itu kita bisa manfaatkan di bagian edit gaya. Nah ini untuk foto ya, misalkan saya pilih sebuah foto dari di sini. Contohnya kita akan gunakan foto ini. Nah foto ini saya akan gunakan gaya untuk pop up ya. Ini yang sangat menyenangkan. Jadi ketika ini silahkan lihat ya, modelnya seperti ini ya, keren. Kemudian kita bisa memanfaatkan selain itu ekstrak audio ya. Kalau kita pencet ini maka suaranya akan diekstrak dari video. Kemudian kita bisa mengedit juga bagaimana videonya ya, pencerminannya atas bawah itu bisa diedit. Lalu filter, filter ini kalau untuk ini enak ya, soalnya kita bisa mengatur bagaimana modelnya. Contohnya ini ya. Ya filter. Ya, kemudian kita bisa menggunakan filter, silakan dipilih sesuaikan dengan yang kamu inginkan. Setelah itu tingkatkan ya, ini untuk merubah ya bagian ini jika kamu ingin mengubah postur tubuh dalam video. Kemudian tutupi jika harus menutup ya, yang seperti ini modelnya. Nah jadi dia ini bagus untuk variasi gaya begitu. Kunci chroma jika menggunakan layar hijau ya. Kemudian overlay itu menumpuk dua video. Kemudian track utama, stabilkan opasitas efek suara. Opasitas ini untuk ini ya, efek suara jika ingin mengubah model suaranya yang ini tidak mau menggunakan suara. Seletomol kesannya itu lucu-lucuan, salin, putar mundur, beku, dan grafik. Jadi angka untuk grafik ini kita bisa pilih, tapi untuk ini tidak tersedia. Selanjutnya itu kita bisa manfaatkan kolom audio. Nah, untuk audio itu ada 4 fitur, yakni suara. Suara ini bisa dari yang disediakan oleh CapCut, yakni berasal dari TikTok atau dari HP kita sendiri. Lalu efek, untuk efek ini dia bisa di-download dan kayaknya cukup lengkap ya, cukup lengkap sesuai dengan keinginan. Yang paling saya suka gunakan itu adalah mechanical, animals, ambience, kemudian transition ya, performance ya, itu sering saya gunakan. Kemudian yang diekstrak, jadi kalau ingin mengekstrak suara dari video tertentu tinggal pilih saja di sini. Lalu sulih suara, jika Anda ingin merekam suara boleh gunakan fitur ini. Cuman dia harus tahan untuk merekam, jadi kita tidak bisa lepas ya. Ini mungkin minusnya dalam hal audio. Kita harus menekan mic untuk merekam, berlainan dengan KineMaster yang mana dia bisa diedit ya, berjalan sendiri. Kemudian masuk di bagian teks. Untuk teks itu ada 3 macam ya. Teks itu kita bisa pilih yang seperti ini, mau font bagaimana. Untuk saat ini yang tersedia ini ya, gayanya bebas, efeknya banyak, gelembungnya ya, animasi bisa pilih. Kemudian template, saya biasanya tuh kalau ini lebih senang menggunakan template yang tersedia, ini banyak banget bisa dimanfaatkan. Kemudian keterangan otomatis, keterangan otomatis ini biasanya dia mirip subtitle, tapi akurasinya itu cuman sekitar
70% lah ya. Kemudian stiker itu banyak banget ya, kamu bisa pilih dari, pokoknya banyak sekali itemnya, bisa pilih. Yang saya suka itu ada yang gambar mana ya, yang saya suka gunakan itu gambar yang kayak gini, hot. Kemudian ini ini juga bagus. Nah, ini juga saya suka, ini banyak bagus fiturnya ya. Jadi setelah itu ini overlay ya, efek itu bisa pilih 2 macam, efek video atau efek tubuh, yang ya banyak sekali bisa dipilih di sini. Anda bisa berkreasi, efek tubuh juga banyak ya, Anda bisa berkreasi. Lalu filter, format canvas, dan disesuaikan. Jadi saya akan coba buat ulang video yang sederhana ya. Oke. Ini dia bermusik ya, saya rencananya tidak mau pakai musik dulu. Di sini ada template yang bisa kita download gratis ya. Oke, di sini saya akan tambahkan teks welcome kitty lovers. Ini dia warnanya belum kentara ya, soalnya saya belum edit tadi. Ya, sekarang klik double aja untuk mengganti model huruf. Warnanya juga saya pilih warna kuning orange ya, ini juga cantik. Oke. Silakan seret ini sesuai kebutuhan. Jika dirasa durasinya sangat panjang, kita tinggal potong ya. Klik pada bagian video yang kita mau potong, klik bagi, kemudian klik sampai di mana, klik lagi, dan setelah itu pilih video yang tadi kita sudahi dan hapus. Untuk bagian tengah ini kita bisa pilih banyak sekali model transisi. Di sini saya menggunakan model tadi ya. Di sini juga sama, terapkan ke semuanya. Jadi di sini videonya ya, apa namanya ini? Yep. Saya mau senyapkan dan hanya memasukkan bunyi. Jadi saya akan matikan suaranya dan akan memasukkan yang di sini. Bukan ini, kayaknya si ini. Ini ya. Contohnya sambil ini, dan saya mau bunyinya itu agak pudar saat masuk dan keluar. Jadi tinggal pilih. Kemudian untuk kecepatan video saya mau atur supaya dia kecepatannya itu variatif. Tentunya saya pilih ini. Makanya saya lebih suka kalau dia pakai mode normal ya. Sekarang saya akan geser suaranya. Cara menggeser suara itu gampang ya guys, tinggal dipencet, pilih dulu, pencet, lalu geser ke arah yang kalian pengen ya. Oke, kemudian kelebihan dari suara itu silakan dipotong lalu dihapus. Nah, kan tadi dia bisa ya. Nah, di sini saya mau nambahin bunyi klik yang pas kira-kira ya. Jadi di sini saya akan pilih transition kali ya. Kita dengarkan dulu. Kayaknya enggak pas. Saya mencari bunyi yang mirip dengan bunyi kamera gitu. Bukan ini kayak. Oh, dia mechanical. Oh ini Sony kamera autofocus ya, saya tambahin ini ya, nah, video ini sudah selesai. Oh ya, saya belum nambahin icon subscribe.
Jadi saya mau nambahin iklan subscribe di video saya tadi menggunakan stiker. Ini dia. Kita bisa pilih ini, taruh di atas. Dengan ini saya taruh di atas bersamaan dengan subscribe ya. Oke, satu aja. Kita sesuaikan besarnya. Baik, kita sesuaikan panjangnya juga. Jangan lupa tambahkan bunyi bell yang mendukung untuk videonya. Kalau saya suka gunakan bunyi yang tadi ya. Ini udah sederhana banget. Kalau kamu ingin gunakan model yang lainnya boleh. Contohnya ini, kita gunakan teks. Kita gunakan template ya. Kita gunakan template yang lebih imut. Ini bisa. Welcome kitty lovers. Welcome kitty lover. Nah, kita hapus yang ini dan kita biarkan yang ini kecilin dikit, paskan. Oke. Ini kurang pas. Saya akan ganti dengan baik, ini kayaknya lebih cocok ya. Geser sesuai kebutuhan. Oke. Lalu kita klik 2 kali di layarnya. Nah, jadi kita lihat dulu. Nah, di sini saat kemunculan nama channel kita atau video kita pilih video lain, suara lainnya yang lebih, ya ini dia, taking photos. Bisa 1-2 kali diulang agar chemistry-nya dapat lah. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Sekarang saya akan ingatkan bahwa untuk setiap video yang dibuat di CapCut itu pasti ada endingnya sedikit ya, dengan tambahan kata CapCut. Jadi di sini saya mau buat videonya dengan definition 720p, tingkat bingkai 60. Sekarang kita tinggal save. Untuk aplikasi CapCut itu kita tidak bisa meninggalkan layar saat mengekspor, karena saya pernah mencoba 2 kali dan hasilnya sangat tidak bagus. Betul-betul berdampak pada hasil video saya. Terbalik dengan saat saya menggunakan KineMaster ya. Tapi untuk saat ini saya tetap suka menggunakan CapCut. Untuk saat ini itu aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba dulu. Hasilnya nanti silakan, jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau jika kalian ingin request, bisa ketik saja di kolom komentar. Ditunggu ya kritik membangunnya. Jangan lupa menekan tombol selesai. Ternyata hasilnya adalah 122 MB.